aki motor listrik. Nah, jadi kebetulan ini akinya, motornya ini macet karena akinya suak, dan ini akinya itu sangat besar dan jumlahnya itu banyak, itu ada sekitar 6 biji. Dan mari kita cek apakah ini masih bisa diselamatkan akinya ini. Ada yang bilang aki kering seperti ini katanya tidak bisa diservis, tapi judulnya kita kan orang plus 62, jadi harus bisa menyervis aki yang sudah suwak-suwak seperti ini, bisa menjadi kembali. Jadi di video di YouTube itu banyak sekali yang harus diisi air tambah, nanti dicas menggunakan cas yang tetek bengek. Jadi banyak trik sekali untuk bisa menghidupkan aki kering. Tapi di sini saya mempunyai rahasia yang sangat-sangat mantap, dan biasanya trik saya ini 80% aki yang sudah suwak bisa normal kembali. Jadi jika kalian penasaran, langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi di sini ada 3 baterai motor listrik yang barusan saya bongkar, dan ini masih berdebu. Ketiga-tiganya ini suwak alias tidak ada setrumnya lagi. Jadi padahal ini masih mulus-mulus saja, ini masih ya super mantap. Jadi mari kita cek tegangnya dulu, apakah dia memang benar-benar koit. Jadi di sini ini tiga-tiganya akan kita servis secara akurat dan mendalam sehingga nanti bisa berhasil. Oke, di sini voltasenya cuman 0,6 volt, bahkan 1 volt tidak sampai. Kemudian yang ini 0,8. Wah, ini habis benar nih. Kemudian yang satunya lagi bahkan 1 volt pun tidak ada, ini sangat-sangat luar biasa. Nah, ini 0,7. Oke, jadi rata-rata ketiga aki ini 1 volt tidak sampai. Jadi mari kita coba perbaiki setahap demi setahap, tidak bisa ngawur karena ini akinya mahal. Ini 20 ampere, 20 Ah 12 volt, yaitu 20 ampere, ini 12 volt. Jadi mari kita laksanakan. Jadi jika sudah drop seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membongkarnya, terutama bagian tutupnya. Kenapa? Karena aki kering ini rata-rata bisa dibongkar, dan di sini juga terlihat walaupun masih mulus-mulus saja, di sini ada kiri kanan, ini ada 2. Jadi ini bisa kita congkel tutupnya. Di sini bisa terbuka untuk tutupnya. Padahal ini merek mahal ini. Jadi di sini ada lubangnya juga. Bentar. Nah, di sini ada lubang. Jadi masing-masing lubang ini kita congkel tutupnya seperti ini. Oke. Tutupnya kita simpan dulu. Jadi coba kita cek lagi apakah memang tegangannya cuma 0,6. Oke, ternyata memang benar cuma 0,6. Jadi solusi pertama juga sudah drop hampir 1 volt. Ini kita siapkan air merah, yaitu ini aki zur untuk pengisian pertama kali baterai, biasanya aki. Jadi kita menggunakan suntikan seperti ini. Nah, ini di sini ada suntikannya seperti ini, dan ini ada semacam ya karetnya. Jadi pipanya kecil, jadi kita isi satu persatu. Siapa bilang isinya tidak boleh banyak, isi banyak-banyak sampai penuh, nggak apa-apa. Nanti kalau tumpah bisa kita hisap lagi. Jadi intinya ngisinya ngawur aja, yang penting penuh gitu saja, tidak harus takut tumpah. Nanti kalau tumpah ya bisa
belum dicas, dia pun takutnya nanti waktu ngecas itu belepotan kemana-mana. Jadi itulah orang maksud tidak boleh ngisi sampai full. Yang jelas ini diisi full tidak apa-apa. Nah, dua sedotan saja belum full, apalagi mau dikasih sedikit karena ini akinya besar. Nah, jadi jika sudah meluap seperti itu ya sudah, tidak apa-apa. Jadi langsung kita isi semuanya ini. Jika semua air akinya ini sudah penuh, lalu bisa kita cek kembali. Kalau nanti dicek ini sudah naik 12 volt, berarti perjuangan kalian untuk memperbaiki akinya sudah selesai. Ternyata belum, itu masih 1,5 volt, jadi naik sedikit 1,5 volt, jadi perjuangan kalian belum selesai. Jadi setelah seperti ini bisa kita cas jika masih mau. Kalau belum mau nanti ada rahasia khususnya. Jadi ini kita cas dulu menggunakan cas kalian, terserah mau cas terapo ataupun cas yang digital ya nggak masalah. Ini saya menggunakan cas yang model terapo. Nah, jadi jika sudah kita tunggu kisaran mungkin ya setengah jam kali atau 1 jam untuk bisa meyakinkan apakah aki ini bisa dicas. Jika tidak bisa dicas, nanti ada trik khususnya. Setelah beberapa saat kita lepas dulu chargernya dan akan kita ukur apakah dia bisa paling tidak menjadi 10 volt atau 12 volt. Ternyata tidak bisa, dia tetap malah drop di 1,4 volt. Ini menjadi dilema ini makanya jurus ampuh harus dikeluarkan untuk memperbaiki aki kering yang sudah soak seperti ini. Jadi begini cara memperbaikinya. Bagian charger kita pasang di bagian plusnya seperti ini. Nah, bagian minnya jangan dipasang dulu. Jadi kita pelajari dulu elemen dari aki ini. Secara logika elemen ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Jadi analisanya ini 6 lubang dan tegangannya dari plus sampai ke minus adalah 12 volt. Berarti satu lubangnya ini sekitar 2 volt. Jadi sini 0 volt, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Logikanya seperti itu. Jadi ini kita menggunakan batangan yang namanya tembaga bisa, ataupun yang timah bisa, yang jelas untuk konduktor atau induktor artinya gitu. Jadi ini kita masukkan di sini di salah satu lubangnya, kemudian akan kita ukur dia harus sekitar 2 volt. Ini yang min, ini yang plus. Nah, di situ cuma 0,4. Jadi kita harus mengecasnya satu persatu sampai dia 2 volt untuk satu selnya. Jadi misalnya langsung saja kita praktekkan. Nah, ini sudah nyala, ini cas akinya sudah oke, dan di sini sudah timbul api. Jadi pertama kali perhatikan di sini. Ini kita jepitkan sama batangan tembaga tadi ataupun timah, nah, agar kuat seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan seperti ini, dan perhatikan buih-buihnya di kita tunggu sampai dia timbul buih putih untuk bisa mencapai 2 volt. Jadi setelah kita tunggu beberapa saat, di situ sudah muncul buihnya. Bentar, dan bisa terlihat. Nah,
Jadi kita harus bisa mengecasnya ini satu lubang dulu agar bisa nanti menghasilkan tegangan 2 volt dulu. Jadi kita tunggu sampai dia benar-benar berbuih. Ini bisa kita hisap jika penuh airnya. Sambil kita kontrol buihnya. Nanti untuk per sel ini kisaran sekitar 5 menit, jangan lama-lama. Nanti kita ukur lagi tegangannya apakah sudah mendekati 2 volt. Untuk pengecasan per sel ini jangan lama-lama, nanti kisaran sekitar 5 menit. Kita ukur kembali, kita lepas dulu casnya apakah sudah mencapai 2 volt. Jangan terlalu lama-lama, nanti kalau lama-lama elemennya bisa putus. Jadi setelah timbul buih di ral pertama, bisa kita masukkan di ral kedua juga, dan di situ usahakan sampai mendidih juga. Lakukan sekitar 5 menit lagi, kemudian kita geser lagi yang ketiga. Yang ketiga lakukan juga sekitar 5 menit agar bisa mendidih. Kemudian yang keempat lagi seperti ini, usahakan dia juga mendidih. Jadi setelah mendidih ya kira-kira 3 menit sampai 5 menit, kemudian naik lagi di elemen selanjutnya. Ini usahakan juga sampai benar-benar mendidih. Jadi ini judulnya kita pancing dulu satu persatu agar per selnya ini bisa menghasilkan 2 volt, 2 volt, 2 volt. Kemudian yang terakhir. Nah, jadi jika terakhir ini masih mendidih juga, otomatis 100% aki kalian masih bisa dipakai. Tapi jika nanti cuman judulnya sampai 3 sini misalnya, ini mendidih, nanti yang nomor 4 ini tidak, nah itu sudah koit aki kalian, harus dibongkar. Kemungkinan antara sel 3 dan 4 nya ini bermasalah. Tetapi jika terakhir di sini sudah masih mendidih seperti ini, ya kemungkinan besar sampai di sini sudah aman, ini sudah bisa dicas. Jadi setelah ke-6 nya terisi dengan cas tadi, coba kita ukur apakah aki ini sudah bisa naik untuk voltasenya. Nah, di sini sudah menjadi 11,8. Ya kalau sudah 11,8 ini ya sangat enak sekali, kita tinggal pasang saja ini pengecasnya di sini, cep. Nah, di situ sudah ada percikan apinya, berarti aki ini sudah tanda-tanda mulai sehat. Dan proses pengisian juga harusnya juga bisa ini, karena ini sudah dipancing. Oke, 12,9,8 belum penuh. Jadi ini tinggal kita tunggu saja sekitar 2-3 jam atau 4 jam sampai penuh, dan nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Setelah kira-kira beberapa jam ini kita copot. Nah, kemudian kita ukur lagi apakah aki ini sudah bisa normal. Oke, 11,9, hampir 12 volt. Berarti ini belum lama. Jadi mari kita lihat apinya apakah dia ada ampernya. Jadi kita perlu konsletkan seperti ini antara min dan juga plus. Nah, sudah ada apinya sangat-sangat besar ini. Ini akinya sudah sehat kembali. Jadi mudah-mudahan ini tinggal kita tambah cas saja. Video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Mantap.